Oke Cak, WB langsung dari Malaysia di Sepang ya, sama bisa lihat suasananya sekarang. Nah, WB sekarang di Malaysia dan bisa lihat bahwa ini persiapan untuk free practice 3 kalau nggak salah nih. 198 12 di Lucky. Ini tim Yamaha Indonesia ya. Data yang menunjukkan adalah fakta R25 ini menggunakan suspensi upside down bukan kayak balap Olins. Setelah untuk kos-kosnya RGB punya Olins. Nih, bahkan belakangnya juga pakai Olins. Lihat tuh. Nah, ini. Nah, untuk Ninja ini ada tambahan di sini ya. Kita lihat ada quad. Ini seperti wind tunnel, jadi masuk ke dalam. Sebelah kanannya nggak ada apa-apanya, hanya sebelah kiri. Keren ya. Jadi masuk ke dalam. Jadi kalau CBR kan 2, kalau Kawasaki Ninja hanya 1. Dan juga radiatornya gede banget. Lihat radiatornya ya, udah kompresnya berarti tinggi banget di motor. Kalau ini ada peralatan dari punya Raffi Topan ya, dengan CBR-nya ternyata depannya ada kayak corong udara yang dikoneksikan dengan filter. Lihat di sini ada 2 supaya angin serap dengan sempurna. Jadi itu ada udara yang masuk ke dalam, masuk ke filter udara. Harapannya biar makin jos. Ya kan, ini dia Raffi Topan JJM punya, menggunakan CBR 250 RR, kesibukan mereka tahun kemarin yang dipakai si Topan. Jadi 2 motor berbeda, yang ini ditunggangi cewek. Nah, ini bro yang unik dari Thailand, dia punya ritual khusus pembakaran dupa di pedoknya. Nah, ini dia dupa khas dari Hindu atau Buddha ya. Kiri kanan dikasih. Sementara inilah suasana pedok di Astra Honda Racing Team yang memperkuat pasukan merah putih di Asia Road Racing Championship. Untuk AP250 memang sedikit ada perubahan regulasi di mana untuk tahun ini menggunakan single ECU dari Eraser. Karena seperti yang kita tahu, Honda cukup perkasa di 2 tahun terakhir bersama Gary Salim dan Reza Danica. Seperti yang kita tahu juga bahwa tahun ini ada regulasi baru di mana berdasarkan penghitungan gap point rider akan ada RPM diturunkan dari 250 hingga 500 RPM. Jadi dengan penyudutan ini praktis tidak ada lagi perbedaan bobot. Dari regulasi hanya disebut bobot minimum motor adalah 135 kg dan 200 kg bersama ridernya. Jadi kalau sampean sering menang Cak, dipastikan RPM akan semakin diturunkan. Ya inilah yang membuat kompetisi semakin sulit di tahun ini.
Untuk line up Astra Honda Racing Team di kelas 250cc diperkuat oleh 3 rider, yakni Lucky Hendriansa, kemudian Irfan Ardiansah, dan kemudian satu lagi adalah Ahwin Sanjaya. Kemudian untuk kelas SS600 ada 2 pembalap yang diturunkan oleh Astra Honda Racing Team, yakni Andi Gilang, dan yang kedua adalah Reza Danika sebagai juara kelas 250cc tahun kemarin. Oke, depan nih masih udah geser loh si Fadli. Woi, Lucky nyalip. Nah, Cak, ini adalah tikungan yang waktu itu Valentino Rossi jatuh atau crash di situ tuh. Ya, tikungan Valentino Rossi. Jadi dia waktu itu leading ya, sempat leading Sepang 2018, dikuntit oleh Marc Marquez, dan ternyata dia crash di sini. Ya, dia habis straight ini T1, langsung hard braking, dia braking langsung nekuk rebah ke kanan. Ya, ini sama lihat rebah ke kanan, dan ini sangat sempit ya. S agak gede, baru di sini, ya, sama bisa lihat di belakang zoom. Nah, dari sini dia harus langsung ke kiri, dan ini pun turunan, Cak. Dia downhill, turunan dan sempit banget, langsung ke kiri. Jadi modelnya S ke kiri, dan itu pun turun juga terus langsung ke kanan. Jadi gitu konturnya, layout dari Sepang Malaysia. Jadi ini memang technical, sangat lengkap ya. Gak seperti Sentul yang lurus saja. Kalau di Sepang ini dia banyak elevasinya ya, jadi up and downhill. Pada race pertama di kelas Asia Road Racing Championship AP 250 ternyata persaingan ketat terjadi antara pembalap merah putih, yakni Lucky Hendriansa dan AM Fadli. Fadli yang menggunakan Ninja 250 ternyata tampil cukup tajam dengan menekan terus-menerus, sementara secara brilian Lucky Hendriansa menggunakan kekuatan dari cornering speed dan braking. Dan pada akhirnya tetap merah putih yang juara. Lucky Hendriansa berhasil menjadi juara pertama, diikuti oleh Fadli, dan yang ketiga adalah Irfan Ardiansah. Praktis pada balapan pertama Sepang Malaysia dimenangkan oleh pembalap merah putih semua.
luar biasa, Cak. Atas, atas, atas. Namun, perjuangan tidak sampai di sini. Masih awal untuk mengatakan bahwa perjuangan sudah selesai. Kita akan menghadapi seri berikutnya, yakni di Australia. Astra Honda Racing Team mengaku bahwa mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan juara kelas 250cc tetap di Indonesia. Karena kita tahu saat ini Thailand berusaha keras membawa piala tersebut kembali ke negara mereka. Kondisi ban Reza dan Nika, Cak. Gila, semeleleh itu, lihat tuh, sama dia. Baru dipakai hari ini tadi barusan di SS600 Race 2. Sekarang lagi dirapi-rapiin, akan dibawa di packing ban depannya. Ban depannya gradasinya kiri makanan, tengah juga tuh. Ini punya si Andi Gilang. Gilang nih. Tuh. Kayak karet nih, dan lengket banget, aspal dan karet jadi satu. Sebayangin aja gimana nggak licin motor ya. Nih motornya digilang kelas 600, knalpotnya ada 2 di kolong, supply dari HRC Pro. Ini ban-bannya, Cak, tuh. Punya Dunlop Sport Max. Panas banget tuh, lihat sampai ada yang mau copot nih. Edan. Jadi memang kalau kondisi, makanya kalau MotoGP itu sama mirip banget dengan ini kan, dan lebih pressure lebih gede. Saya bayangin aja dengan kondisi karet seperti ini pasti licin. Makanya pembalap MotoGP pun mereka harus pinter manage bannya. Gak asal betot samain. Kalau nonton kurang kenceng akhir-akhir lap itu kan kadang-kadang dikomplain apa, ayo push nggak bisa, Cak. Jadi ada namanya tingkat toleransi ban, di mana heatnya udah terlalu tinggi, dia akan sangat sulit mendapatkan traksi. Ya ini kelas 600cc kayak gini, saya bisa perhatikan itu. Lihat gradasinya kan. Dan normalnya kan mulus banget tuh. Cak, banyak yang penasaran ke IWB dan bertanya ke IWB, sebenarnya gimana sih kualitas aspal di sirkuit Sepang? Nah, ini sama lihat. Ini kita IWB di Sepang. Tuh, ya kan? Tuh. Nah, IWB akan kasih tahu sampean sebenarnya kayak apa sih aspal yang bagus. Oke. Gue sekarang di Sepang dan gue ngeraba nih aspal seperti ini, Cak. Jadi aspal yang bagus itu bisa dibilang banyak campuran kerikil-kerikilnya nih, lihat nih, gede-gede dia. Tuh. Tuh. Sementara kalau di tanah air tuh aspalnya nggak begini, Cak. Aspalnya lebih ke nih, lebih deketin kayak gini nih. Jadi kalau yang di tanah air aspalnya lebih dominan aspal hitamnya, nggak tahu udah hitam gitu. Lah ini enggak nih. Jadi ini nggak rontok, Cak. Ini nggak akan rontok ini. Solid banget. Gripnya juga lebih bagus yang pasti.
Jadi kalau merebah kayak apa pasti lebih aman. Jadi gitu ya. Oke Cak, sudah semua liputan IBB ya tentang ARC Asian Road Racing Championship Spa Malaysia. Matur sama sudah nonton video benaran. Kalau sama suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Jelas Cak Ibing ngomong mantap buat saya karena semalam Ibing lembur lihat MotoGP Qatar. Aduh, langsung ngetik bayangan aja bisa. Makanya privat sharing rasanya. Oke, matur nuwun. Jangan lupa sama waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandus.